Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. 1. Indah dan ketiga rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai. Namun, melihat kedua rekannya belum selesai, Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya. Apa yang harusnya Indah lakukan? A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya. B. Lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. C. Menunggu rekan kerjanya selesai, baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. D. Segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja. Jawaban yang tepat adalah A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah konsisten untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sehingga dapat menerapkan nilai bekerja yang baik. 2. Mahar baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Mahar belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Mahar ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas rekannya yang tiba-tiba memutuskan keluar dan berhenti bekerja. Mahar jelas merasa kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi, manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record dirinya yang merupakan mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Mahar? A. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting bisa selesai. B. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikannya, karena pekerjaan itu bukan merupakan tugas pokoknya. C. Segera memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. D. Mempertanyakan dan menawar-nawar manajernya karena merasa takut hasil pekerjaannya tidak maksimal. Jawaban yang tepat adalah C. Segera memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang bertanggung jawab untuk berusaha menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan kemampuan yang terbaik. 3. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar. Dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. D. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Jawaban yang tepat adalah C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Pembahasan dari soal tersebut adalah berpegang teguh pada norma dan peraturan dalam organisasi sehingga menghindari untuk terlibat dalam permasalahan yang memicu melanggar norma tersebut. 4. Pergaulan yang sehat bila ada kerjasama yang baik antar teman sepergaulan. A. Kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain tidak berpengaruh pada baiknya suatu hubungan. B. Setiap orang memiliki kemampuan berhubungan dengan orang lain. C.
Sebenarnya, hubungan tidak baik dengan orang lain disebabkan karena orang lain itu sendiri. D. Hubungan yang baik dapat tercipta jika ada keselarasan antara orang yang satu dengan yang lain. Jawaban yang tepat adalah B. Setiap orang memiliki kemampuan berhubungan dengan orang lain. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap menghargai kemampuan orang lain dalam menjalin hubungan kerja yang baik secara profesional. 5. Saya agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. A. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri. B. Lebih baik mengikuti pendapat sendiri daripada membuat konflik dengan teman. C. Yang baik adalah lingkungan menyesuaikan seseorang. D. Penyesuaian diri yang baik mengindikasikan mental yang sehat. Jawaban yang tepat adalah D. Penyesuaian diri yang baik mengindikasikan mental yang sehat. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang menyadari pentingnya proses penyesuaian diri dengan lingkungan karena manusia selalu mengalami proses adaptasi sehingga kesehatan mental pun menjadi sehat. 6. Seandainya Anda satu tim dengan Fulan dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika akan menyatakan sikap? A. Mempertimbangkan konsekuensi pada X dan Y, karena itu harus menyatakan sikap secara terbuka. B. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim, karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. C. Mempertimbangkan konsekuensinya bagi diri sendiri. Bisa jadi teman satu tim akan jengkel pada saya. D. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kelompok tim kerja bila perlu memberi toleransi pada kesalahan si Fulan. Jawaban yang tepat adalah B. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap menghargai rekan kerja dalam menyampaikan pendapat sehingga tetap memberikan kritik secara tidak langsung agar kekompakan tim dapat terjaga dengan baik. 7. Saya selalu berusaha agar pendapat saya didengar orang lain. Oleh karena itu, saya berusaha keras mempersiapkan segala informasi untuk memperkuat pendapat saya. A. Orang bebas berpendapat. B. Lebih baik menggunakan pendapat sendiri daripada mengikuti pendapat orang lain. C. Setiap orang punya pendapat. D. Dalam mengemukakan pendapat, sebaiknya fleksibel saja. Jawaban yang tepat adalah A. Orang bebas berpendapat. Pembahasan dari soal tersebut adalah kesadaran mengenai hak setiap orang untuk bebas berpendapat, sehingga percaya diri untuk menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang meyakinkan. 8. Dalam menanggapi informasi baru, teman-teman saya mengenal saya sebagai orang yang A. Sering meragukan informasi yang diberitahukan seorang teman. B. Menerima seluruh informasi yang ada, siapapun yang menyampaikan. C. Mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang saya percaya. D. Mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Jawaban yang tepat adalah D. Mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang mampu memastikan pemahaman terhadap kebenaran informasi sehingga teman-teman percaya dengan kemampuan komunikasinya. 9. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal, saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung hangat, baru kemudian bicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera bicara. C. Menunggu kesempatan untuk berbicara. D. Meminta waktu untuk berbicara. Jawaban yang tepat adalah C. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap menghargai rekan ketika berbicara sehingga memilih untuk menunggu agar dapat menyampaikan ide dengan tepat. 10. Kesempurnaan diri merupakan hasil dari pencapaian yang bertahap. A. Manusia memang tidak sempurna. B.
Usaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan perlu diuji. C. Orang yang bijaksana bisa menyadari kekurangan orang lain. D. Agar menjadi bijaksana, seseorang perlu memahami kekurangan dan kelebihannya. Jawaban yang tepat adalah A. Manusia memang tidak sempurna. Pembahasan dari soal tersebut adalah soal ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran seseorang untuk mengenali kapasitas diri sehingga mengupayakan hasil pencapaian secara bertahap. 11. Dalam kondisi yang sulit, memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah yang terbaik. A. Memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. B. Menuruti urutan dalam metode pemecahan masalah memang sangat rumit. C. Dalam pemecahan masalah, dituntut suatu metode yang logis. D. Ada metode walaupun selangkah demi selangkah, namun bisa dipakai sebagai patokan. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam pemecahan masalah, dituntut suatu metode yang logis. Pembahasan soal tersebut adalah sikap yang selektif dalam menerima informasi sehingga berupaya untuk mencari informasi dengan sikap objektif, yaitu mementingkan isi dari informasi, bukan sosok yang menyampaikannya. 12. Dalam mengevaluasi informasi, bagi saya, sumber lebih penting daripada isinya. A. Agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi. B. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. C. Informasi yang tidak akurat sering menyesatkan. D. Orang tidak boleh menerima informasi sebelum diketahui kejelasannya. Jawaban yang tepat adalah B. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berupaya untuk mencari hingga menetapkan sumber informasi yang dianggap memiliki pesan penting sebagai acuan. 13. Sekolah-sekolah gratis, pondok pesantren, dan yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan murah merupakan asuransi pendidikan. Menurut saya, A. Itu memiliki relevansi dengan program wajib belajar. B. Seharusnya pemerintah yang paling wajib menyelenggarakan sekolah gratis. C. Diperlukan dukungan pemerintah. D. Seiring dengan pengembangan peran swasta, organisasi sosial, dan masyarakat, pemerintah sebaiknya segera mengembangkan sekolah gratis. Jawaban yang tepat adalah A. Itu memiliki relevansi dengan program wajib belajar. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu memahami sistem yang sudah ada dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. 14. Kampung Anda akan menjadi bagian dari lokasi sebuah perusahaan besar. Penduduk menilai perusahaan itu nantinya hanya akan membawa dampak negatif lebih banyak bagi penduduk. Anda diminta untuk menyampaikan sikap penduduk yang menolak perusahaan ini di hadapan anggota dewan dan bupati. Sikap Anda: A. Awalnya saya merasa tegang, namun selanjutnya saya dapat bersikap tenang. B. Saya tidak dapat fokus dan kehilangan kata-kata yang hendak saya sampaikan. C. Saya merasa cemas ketika waktu berbicara semakin dekat. D. Saya menganggap kesempatan berbicara ini sebagai latihan meskipun saya sadar kekurangmampuan saya. Jawaban yang tepat adalah A. Awalnya saya merasa tegang, namun selanjutnya saya dapat bersifat tenang. Pembahasan untuk soal tersebut adalah mampu menunjukkan sikap kesiapan dalam mengawal kepentingan warga. 15. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang saya rasa kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya pribadi A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes kepada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih layak. C. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. D. Ingin mengajak pihak berwenang dan terkait untuk membahas tentang kelayakan tayangan tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Ingin mengajak pihak-pihak berwenang dan terkait untuk membahas tentang kelayakan tayangan tersebut. Pembahasan dari soal tersebut adalah
mampu bersikap positif sehingga berdampak pada lingkungan yang baik terhadap permasalahan tersebut. 16. Seperti biasanya, menghadiri seminar adalah kegiatan yang A. Membosankan, B. Dapat menambah ilmu pengetahuan, C. Selalu saya manfaatkan untuk bertemu teman, D. Saya akan mencari kesibukan lain agar tidak ditugaskan untuk kegiatan tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Pembahasan dari soal tersebut adalah memiliki keinginan dalam meningkatkan pengetahuan serta memahami bahwa menambah pengetahuan sangat penting. 17. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut adalah A. Setuju karena sesuai dengan ajaran agama, B. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain, C. Tidak setuju karena tidak semua orang suka belajar, D. Tidak setuju karena tidak semua orang membutuhkan pengetahuan baru. Jawaban yang tepat adalah B. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat tepat dan memiliki keinginan untuk belajar guna menambah pengetahuan. 18. Perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan pada Dora untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Namun dengan biaya pribadi. Tindakan terbaik yang dilakukan Dora adalah A. Menunggu kesempatan lain, B. Mencari beasiswa untuk biaya studi, C. Membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ia bisa sukses, D. Menolak karena merasa rugi jika harus mengeluarkan biaya pribadi. Jawaban yang tepat adalah B. Mencari beasiswa untuk biaya studi. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan usaha mandiri untuk menambah wawasan. 19. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini buat saya A. Tergantung pada pemakainya, B. Mengganggu kinerja secara umum, C. Mempermudah belajar secara mandiri, D. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jawaban yang tepat adalah D. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu memanfaatkan internet untuk menunjang keilmuan. 20. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, D. Cenderung kurang aktif terhadap perubahan. Jawaban yang tepat adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Pembahasan dari soal tersebut adalah memiliki karakter yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. 21. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi, B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka, C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi, D. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu mengikuti arah perubahan yang telah ditentukan dan cepat menyesuaikan perubahan tersebut. 22. Saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya A. Mempelajari tugas tersebut sebelum menerima, B. Dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya, C. Mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut, D. Mencarikan teman lain untuk mengganti. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menganalisis situasi bahwa Anda sedang tidak repot sehingga dapat mengganti tugas teman Anda yang sedang dirawat di rumah sakit. 23. Teman kantor saya,
orang tua salah seorang siswa SMA yang lulus ujian nasional tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan A. Berpendapat bahwa teman saya mempunyai hak untuk mengatur acaranya. B. Meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. C. Menyuruh anaknya mengambil ijazah itu secara langsung. D. Memahami bahwa seringkali terjadi acara dalam waktu bersamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya ke luar kota. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu memberikan solusi yang tepat dengan cara memberikan pertimbangan yang akurat. 24. Teman saya meminjam sepeda motor kepada saya untuk pergi ke tempat kerja, padahal sepeda motor tersebut hasil pinjaman dari sepupu saya. Maka saya A. Mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah pinjaman. B. Mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. C. Mengantarkan teman ke tempat kerja tanpa pemilik motor. D. Menolak untuk meminjami sepeda motor tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu membuat keputusan yang tepat dengan landasan analisis yang kuat, yaitu risiko yang mungkin akan muncul. 25. Seorang teman saya tercatat sebagai pegawai indisipliner di kantornya, sehingga selaku temannya saya berkewajiban untuk A. Tidak masalah, yang penting tidak diberhentikan. B. Pandai-pandai membawa diri dan patuh pada atasan. C. Menyarankan agar datanglah ke kantor tepat waktu, serta jadilah contoh yang baik buat teman-teman. D. Melihat atau mencontoh para pegawai yang lain. Jawaban yang tepat adalah C. Menyarankan agar datanglah ke kantor tepat waktu, serta jadilah contoh yang baik buat teman-teman. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang peduli dan berani mengingatkan teman untuk tetap mematuhi nilai, norma, dan aturan pekerjaan, serta berusaha untuk menjadi teladan yang baik.